Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1, khususnya bab 3 relasi dan fungsi. Diharapkan nantinya setelah menonton video ini kalian dapat memahami dengan benar yang pertama pengertian fungsi, yang kedua contoh fungsi, yang ketiga banyak fungsi yang mungkin terjadi dari dua himpunan, dan yang keempat, domain, kodomain, rank. Nah, sebelum menonton video ini, silahkan kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa diserap dengan mudah oleh kalian. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mulai dari pengertian fungsi atau pemetaan. Jadi, istilah fungsi itu bisa juga disebut dengan pemetaan. Mereka sama saja, ya. Nah, apa sih pengertiannya? Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi, di sini ada kata tepat satu. Nah, maksudnya tepat satu itu nanti setiap anggota A itu harus punya pasangan dan tepat satu, dia tidak boleh kurang dari satu dan tidak boleh lebih dari satu, jadi pas satu. Nah, ciri-cirinya yang pertama, anggota A memiliki pasangan semua. Kemudian yang kedua, anggota A pasangannya harus tepat satu, tidak boleh kurang atau lebih. Itu ciri-ciri fungsi. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham mengenai fungsi, kita masuk ke contoh fungsi ya. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Oke, di sini kalian lihat untuk diagram panah yang pertama, kita akan melihat apakah diagram panah ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, kita analisis dulu ya. Caranya, kalian itu fokus ke anggota himpunan yang pertama, yaitu di sini kebetulan ada himpunan A. Nah, kita lihat apakah semua anggota A itu punya pasangan? Punya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah semua anggota A pasangannya itu tepat satu, dia itu hanya punya satu pasangan? Benar apa tidak? Benar kan? Jadi, untuk diagram panah yang pertama, ini merupakan fungsi. Nah, kemudian yang kedua, kalian lihat, kita fokus lagi ke anggota himpunan yang pertama. Apakah semua anggota A punya pasangan? Punya kan? Kemudian, apakah pasangannya tepat satu? Nah, tepat juga, berarti ini merupakan fungsi. Kemudian yang berikutnya, coba kalian tebak, ini fungsi atau bukan? Nah, iya, ini itu bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota A, yaitu Ki, yang mempunyai dua pasangan. Nah, kalian lihat di sini kan Ki punya dua pasangan, yaitu 4 dan 5. Jadi, ini itu bukan fungsi. Dia hanya relasi biasa, bukan fungsi. Nah, kemudian yang keempat, ini fungsi apa bukan? Nah, iya, ini itu bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota A, yaitu R, yang tidak memiliki pasangan. Jadi, ini tuh bukan fungsi. Nah, lanjut lagi. Kalau yang ini fungsi apa bukan? Nah, ini itu fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A kan punya pasangan dan pasangannya itu tepat satu. Meskipun anggota B-nya ada yang tidak punya pasangan, itu nggak masalah. Sama aja dengan yang ini tadi. Meskipun anggota B-nya punya dua pasangan, itu nggak masalah. Karena fokus kita itu hanya himpunan yang pertama. Jadi himpunan yang kedua itu abaikan saja. Terserah mereka mau punya pasangan, mau tidak gitu. Jadi diagram panah yang ini adalah fungsi. Bisa ya cara menentukannya? Kita lanjut. Masih di contoh fungsi, tapi yang disajikan adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kalian perhatikan, apakah himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi atau pemetaan? Ingat, ciri-cirinya fungsi itu setiap anggota himpunan yang pertama mempunyai pasangan dan tepat satu. Berarti fokus kita itu ya di sini, di anggota himpunan yang pertama atau di yang depan sendiri. Ini kan artinya P dipasangkan dengan 3, Q dipasangkan dengan 4, R dipasangkan dengan 5. Berarti kan fokus kita di ini. P-nya kan hanya ada satu, berarti dia
memang hanya punya satu pasangan. Q-nya juga cuma satu, R-nya juga cuma satu. Jadi mereka PQR itu hanya punya satu pasangan. Nah, berarti ini itu merupakan fungsi. Nah, kemudian yang berikutnya. Kalian lihat, ini fungsi apa bukan? Nah, fungsi ya. Kenapa? Kalau kita lihat ini satunya kan hanya ada satu, duanya hanya ada satu, tiganya hanya ada satu di yang bagian depan loh. Ini kan 1, 2, 3, terus nggak ada lagi kan? Berarti ini tuh fungsi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalian lihat ini fungsi apa bukan? Nah, ini itu termasuknya bukan fungsi. Kenapa? Kalian lihat di sini kan ada P. Kemudian, nah di sini ada P lagi. Berarti kan P-nya ada 2. Atau dengan kata lain, P itu punya 2 pasangan, yaitu dipasangkan dengan 3 dan dipasangkan juga dengan 5. Makanya ini bukan fungsi. Kemudian yang berikutnya, ini termasuk fungsi ya. Nah, ini udah kebalik. Nah, ini fungsi karena setiap anggota yang pertama itu hanya punya satu pasangan. Ini kan satunya ada satu, duanya ada satu, tiganya ada satu. Kecuali kalau yang double kayak gini, ini kan P-nya ada 2. Tapi fokus kita di anggota himpunan yang pertama ya. Kalau yang anggota himpunan kedua itu bebas. Mau misal ada yang double, ada yang apa gitu. Itu bebas. Bisa cara menentukannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih contoh fungsi, tapi yang disajikan adalah diagram kartesius. Kalian perhatikan, kalau ada diagram kartesius, ingat cara membacanya itu dari ini, anggota himpunan yang pertama itu ini. Yang mendatar itu anggota yang pertama. Kemudian yang himpunan kedua itu yang tegak. Jadi cara membacanya P dihubungkan dengan 2, Q dihubungkan dengan 3, R dihubungkan dengan 1, S dihubungkan dengan 3. Nah, kalian lihat apakah ada yang punya double pasangan atau lebih dari satu pasangan? Tidak ada kan? Karena P hanya dipasangkan dengan 2, Q hanya dipasangkan dengan 1, R hanya dipasangkan dengan ini. Berarti mereka tidak ada yang punya double pasangan atau lebih dari satu pasangan. Kemudian apakah semua punya pasangan? Iya, karena P, Q, R, S di sini punya pasangan semua. Jadi ini itu merupakan fungsi. Kemudian kita lanjut, kalau yang ini fungsi apa bukan? Fokus kita di sini ya. Nah, iya ini tuh bukan fungsi. Kenapa? Karena Q dia mempunyai 2 pasangan, yaitu 1 dan 3. Jadi ini itu bukan fungsi. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kita akan mencoba menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Jadi misalkan diketahui ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya adalah 1,2 anggotanya ya. Kemudian anggota himpunan B-nya adalah A, B. Nah, banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah, jadi kita akan mencoba menggambarkan semua fungsi yang mungkin dari A ke B. Jadi nanti dipasangkannya bebas, yang penting itu merupakan fungsi gitu. Nah, karena dari A ke B berarti A-nya di depan, B-nya di belakang. Dari A dulu baru nanti ke B gitu. A-nya itu kan 1,2. Kita tulis di sini. B-nya A, B berarti di sini. Tinggal dipasangkan saja. Nah, untuk dipasangkan pasangannya terserah, yang penting nanti itu membentuk fungsi. Kalau seperti ini, dia fungsi apa bukan? Fungsi kan? Dia punya satu pasangan dan semuanya punya pasangan. Kemudian kalau yang ini juga fungsi kan? Ini dipasangkannya beda dengan yang tadi, bentuknya beda. Kemudian yang ini juga fungsi. Terus yang ini juga fungsi. Nah, jadi dari himpunan A ke himpunan B itu terdapat beberapa fungsi yang mungkin terjadi. Nah, ini dia fungsi-fungsi yang mungkin terjadi. Selain bentuk ini, nggak ada lagi kan bentuk yang lain? Ini kan sudah dipasangkan dengan sini, sudah dipasangkan dengan sini. Nah, jadi sudah tidak ada lagi fungsi yang lain. Jadi, banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B itu sebanyak 4 fungsi. Nah, kemudian kita akan menentukan banyak fungsi lagi, tapi kalau misalkan anggota himpunan A-nya A, B, B-nya 1,2, 3. Banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan B ke himpunan A adalah, nah kali ini gantian. Tadi kan A ke B, sekarang dari B ke A. Kalian nggak usah bingung, sama aja sebenarnya, cuma bedanya
karena di sini dari B ke A, berarti B-nya di depan, A-nya di belakang. Jadi urut aja. B-nya kan di sini di depan, ini ya di belakang. Nah, kemudian kita tulis anggota himpunan B-nya yaitu 1, 2, 3 dan anggota A adalah A, B. Tinggal kita hubungkan bebas, yang penting membentuk fungsi. Nah, bentuk yang pertama, kita ambil bentuk yang ini, semua dipasangkan dengan A. Ini kan juga merupakan fungsi kan? Nah, setiap anggota B punya pasangan tepat 1, berarti ini fungsi. Kemudian, ini bentuk yang kedua, semuanya dihubungkan dengan B. Ini juga fungsi. Kemudian bentuk yang ketiga, itu bisa kayak gini. Terus bentuk yang keempat, itu kayak gini. Beda kan keempat bentuknya? Nah, ini bentuk yang kelima, terus ada bentuk yang keenam, bentuk yang ketujuh, dan bentuk yang kedelapan. Coba aja kalian pahami. Di situ bentuknya beda semua kan? Kalian lihat. Adakah yang sama bentuknya? Tidak. Jadi, banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan B ke himpunan A itu ada 8 bentuk fungsi atau 8 kemungkinan. Bergantung nanti fungsi yang menghubungkannya itu apa, gitu. Nah, jadi banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Ini kebalik ya, harusnya dari himpunan B ke himpunan A ada 8 kemungkinan. Nah, selanjutnya, jadi untuk banyak fungsi atau pemetaan itu dia nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus. Jadi misalkan kan tadi ada 2 himpunan, himpunan A dengan himpunan B. Kemudian di sini ada NA. NA adalah banyak anggota himpunan A, kemudian NB adalah banyak anggota himpunan B. Nah, ketika kita disuruh mencari banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, berarti rumusnya bisa kita gunakan banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A, atau yang paling belakang dipangkatkan dengan yang depan. Berarti banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Begitu pula kalau yang ini fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Berarti nanti banyak anggota himpunan A dipangkatkan banyak anggota himpunan B. Intinya banyak anggota himpunan yang belakang dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan yang depan. Itu biar mudah dalam mengingatnya. Kita akan mencoba rumus tersebut ke dalam bentuk soal yang tadi ya. Nah, ini contohnya banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A 8,9 ke B 246 adalah. Nah, dari sini kita berarti kan harus menganalisis dulu banyak anggota A berapa, banyak anggota B-nya berapa. Nanti baru kita terapkan ke rumus. Nah, banyak anggota himpunan A tinggal kalian hitung saja. Di sini anggotanya ada 2. Kemudian banyak anggota himpunan B juga sama, tinggal kalian hitung. Di sini anggotanya ada 3. Nah, setelah itu baru kita gunakan rumus. Jadi banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah, ingat, kalau A ke B berarti rumusnya yang belakang pangkat depan. Berarti banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Kita pangkatkan yang B dipangkatkan dengan yang A, gitu kan. Nah, B-nya berapa? Kan ada 3. Terus A-nya adalah 2. Jadi 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Nah, 9 kan? Jadi banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah 9. Nah, ini cara mengerjakannya. Kemudian contoh yang kedua, jika P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan Q. Nah, kalau ada simbol seperti ini cara membacanya kalian harus bisa, karena nanti kan kita mau menentukan banyak anggota Q-nya berapa. Otomatis kita harus menyebutkan anggota Q siapa saja. Nah, cara membacanya itu gini. Q adalah himpunan yang anggotanya X, terus garis ini dibaca sedemikian hingga. Nah, kalau yang ini, cara membacanya itu dari tengah dulu ke depan, kemudian dari tengah ke belakang. Biasanya kalau ini simbol kayak gini kan kita bisa membuat garis bantu supaya mempermudah ya. Jadi nanti kalau misalkan bentuknya kayak gini dikasih garis bantu kan seperti kurang dari. Kalau yang kayak gini dikasih garis bantu menjadi lebih dari. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan garis bantu, tapi karena di sini ada 2 simbol, jadi untuk yang pertama kita yang ini itu kan kita membacanya ke depan, dari belakang membaca ke depan. Berarti nanti garis bantunya itu ya dari belakang. Kita kasih di belakang sini.
Nah, berarti ini kan seperti huruf D. Kalau seperti huruf D, berarti nanti dibaca lebih dari. Ibaratnya gini, kalau misalkan kan kayak gini, dikasih dari belakang. Nah, kalau kayak gini dari belakang itu kan D, berarti dia lebih dari. Sedangkan kalau kayak gini dari belakang ini, nah kalau kayak gini itu kurang dari. Jadi di sini dari X menuju ke depan ini dikasih tandanya di belakang. Jadi X lebih dari 5 dan kemudian yang inilah dari depan ke belakang, jadi garis bantunya di sini. Nah, jadi di sini X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, sehingga kita bisa membacanya bahwa X lebih dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 10 dengan X adalah bilangan ganjil. Nah, jadi jangan lupa tandanya di sini tuh dikasih garis bantu, yang ini di belakang, yang ini di depan atau di sebelahnya X lah. Nah, yang ditanyakan adalah banyak fungsi yang mungkin terjadi dari Q ke P. Berarti kita harus menganalisis dulu anggota P-nya berapa, terus anggota Q-nya itu ada berapa. Untuk anggota P sendiri di sini bisa kita hitung anggotanya adalah sebanyak berapa? 5 kan? Nah, tinggal kita tulis aja 5. Kemudian untuk anggota Q-nya, kalian cari aja bilangan ganjil yang lebih dari 5 tapi kurang dari 10. Nah, berarti anggota Q-nya itu sebenarnya dia adalah berapa? Bilangan ganjil lebih dari 5, berarti kan ada 7. Terus selain 7 ada 9. Nah, selain 9 kan 11, tapi 11 lebih dari 10, berarti 11 nggak ikut. Nah, jadi anggota Q-nya itu ada 2. Nah, sehingga kita bisa menentukan banyak fungsi yang mungkin terjadi dari Q ke P adalah tinggal dipangkatkan. Nah, karena Q ke P berarti P-nya dulu dipangkatkan yang Q. P-nya ada berapa? P-nya kan ada 5. Dipangkatkan yang Q. Q-nya ada berapa? 2. Berarti hasilnya adalah 25. Nah, ini sudah ketemu. Jadi, banyak fungsi yang mungkin terjadi dari Q ke P adalah sebanyak 25. Pokoknya diingat, yang belakang dipangkatkan yang depan. Ini kan yang belakang kan P, berarti 5 dipangkatkan dengan Q. Bisa ya? Selanjutnya kita akan menentukan domain, kodomain, dan rank. Apa sih domain, kodomain, dan rank itu? Sebenarnya terdapat beberapa istilah dan penamaan pada fungsi, yaitu ini, domain, kodomain, dan rank. Nah, domain itu apa? Domain itu daerah asal, kemudian kalau kodomain itu daerah kawan, sedangkan rank adalah daerah hasil. Nah, kita akan mencoba menganalisisnya dari ini ya, fungsi. Ini ada diagram panah. Dari diagram panah ini kita akan menganalisis mana domainnya, terus mana kodomainnya, dan mana ranknya. Untuk domain sendiri, karena domain adalah daerah asal, berarti daerah asal itu ya ini, himpunan yang pertama. Semua anggota himpunan yang pertama itu disebut domain. Jadi kalian tinggal menuliskan saja anggota himpunan yang pertama, yaitu himpunan A. Dia anggotanya adalah A, B, C, D. Karena ini berbentuk himpunan, jadi penulisannya juga diawali dengan kurung kurawal. Jadi domainnya adalah A, B, C, dan D. Kemudian untuk kodomainnya sendiri, kodomain adalah daerah kawan. Berarti kalian fokus melihat ini, anggota himpunan yang kedua. Semuanya itu kalian tulis sebagai kodomain. Yang terakhir adalah rank. Rank adalah daerah hasil. Yang namanya daerah hasil berarti yang paling belakang kan. Hasil kan biasanya di belakang. Nah, kita tinggal lihat anggota himpunan B tapi yang hanya mempunyai pasangan. Di sini yang hanya mempunyai pasangan kan ini. 1, 2, dan 4. 3 kan tidak punya pasangan, jadi 3-nya tidak usah ditulis. Nah, itu dia cara untuk menentukan domain, kodomain, dan rank. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.